وأكون للخير العميم مثالا. Makanya kalau penduduk neraka itu berkata, cobalah kami berpikir, cobalah kami mendengar, cobalah kami berpikir, tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Artinya, ayat ini bisa dipakai dari berbagai macam perspektif. Kita itu tidak akan mengalami neraka dunia dengan pertengkaran, jauhnya kita dengan anak kita, ketika anak bermusuhan dengan kita, anak tega membanting pintu di depan kita, anak tega lari dari kita dan tidak peduli dengan rasa sakit yang kita hadapi ketika kita terbujur lemah di atas tempat tidur. Bisa jadi neraka yang ada pada kehidupan di dunia ketika kita mendapatkan kisah-kisah pilu yang semacam itu, sampai anak kita kena narkotika, kena narkoba, sampai menyebabkan mereka menikah dengan hubungan haram yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Bisa jadi dimulai dari kita. Ketika kita menjadi orang tua, tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir ketika kita mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan orang tua itu mau mendengar. Kebaikan orang tua itu mau berpikir sesuai dengan setiap irisan kurikulum yang Allah buat kepada kita. Karena masalah anak itu Allah jelaskan detail dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Ketika Allah menjelaskan kepada kita bagaimana detailnya setiap kurikulum yang Allah terangkan kepada setiap orang tua, menjadi pelita bagi mereka supaya mereka tidak kegelapan meraba apa yang harus dilakukan ketika mereka mendidik, ketika mereka merawat, mendidik anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kalau ibu membaca di dalam surat An-Nur, kita menjumpai bahkan persoalan kapan anak itu masuk ke kamar kita, itu pun dibahas di dalam Al-Quran. Kalaulah persoalan kapan waktu anak itu masuk ke dalam kamar utama kita ketika kita bersama suami kita, itu dibahas. Anak kita tidak boleh masuk ke kamar utama kita ketika sebelum subuh. Ketika sebagian dari orang tua, bapak dan ibu melonggarkan sebagian auratnya. Anak tidak boleh masuk ke kamar orang tua ketika waktu siang hari terik, ketika sebagian orang tua melepaskan sebagian pakaiannya dan memperlihatkan sebagian dari auratnya. Dan anak tidak boleh masuk habis isya, karena habis isya itu waktu romantisme antara suami istri, bapak dan ibunya. Dan tidaklah mereka boleh masuk pada 3 waktu itu kecuali harus mengetuk pintu dan meminta izin. Dan mereka harus siap dengan jawaban tidak boleh masuk ke kamar. Maka kalaulah urusan anak masuk ke kamar saja dibahas oleh Allah, diterangkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup untuk memberikan kepada kita sebuah insight. Kurikulumnya itu sudah dibuat oleh Allah. Dan kita disuruh mendengar, disuruh berpikir. Supaya setiap kurikulum itu ketika kita dengar, ketika kita berpikir, kita tidak perlu merasakan neraka di dunia. Disebabkan ketika kita memiliki kebutuhan, disebabkan kita antipati untuk mendengar dan mau berpikir. Itu yang penting untuk kita harus sadari dari awal dulu. Ya, makanya saya boleh menyampaikan sebuah perenungan. Imam Qurtubi itu pernah berkata begini. Yang dikatakan oleh Imam Qurtubi adalah laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak pernah dapatkan perkara yang paling menyenangkan. Kalau boleh kita ilustrasikan dengan bahasa hiperbola, kamu tidak akan pernah mendapati sesuatu yang menjadi surga kecil dalam kehidupan seorang laki-laki dan orang tua, laki-laki dan perempuan ketika sudah mulai menuju usia lanjut, kecuali illa ayajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kecuali kamu menjumpai anak-anakmu, keturunanmu taat kepada Allah. Maka itulah yang menyenangkan hati setiap orang tua ketika mereka berangsur-angsur menuju ke usia lanjutnya. Dan itulah yang disebut dengan surga kecil. Kalau kita membahasakan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi bahwasanya surga kecil itu ketika salah satunya datang dari pintu, ketika kita melihat anak itu berbakti kepada kita, empati kepada kita, memprioritaskan kita, dan selalu mereka beribadah kepada Allah, itu merupakan surga kecil
sebelum surga besar dalam kehidupan di akhirat kelak, maka pemahaman terbaliknya adalah kalau ada orang tua yang ketika di usia senjanya jauh hatinya dengan anak, tidak ada frekuensi kesamaan, tidak ada intonasi yang lembut di antara keduanya, dan selalu terjadi pertentangan dan perkelahian dan pertikaian besar antara orang tua dengan anak, maka itu pun bisa disebut sebagai neraka kecil. Dan itu biasanya dimulai dari apa? Orang tua yang tidak mau mendengar dan orang tua yang tidak mau berpikir tentang setiap nasihat dan kurikulum yang sudah Allah jabarkan sedemikian detailnya di dalam Quran dan hadis. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini yang menjadikan kita memahami. Maka setelah kita memahami betapa pentingnya ilmu untuk terus kita pelajari, dan kita tidak boleh berhenti, never stop learning dalam kehidupan kita untuk menjadi orang tua. Kenapa? Proses menjadi orang tua itu proses belajarnya tidak boleh berhenti. Karena kehidupan anak kita dinamis. Yang setiap dia umur 2 tahun, nanti berbeda umur 4 tahun. Ketika 4 tahun berbeda ketika 7 tahun. Ketika 7 tahun berbeda ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun berbeda dengan umur 15 tahun. Kehidupan anak kita kan dinamis. Dan ilmu itu pun harus dinamis. Mengikuti setiap perkembangan yang kita dapatkan dari anak-anak kita. Dan itu sudah kelar, itu sudah sempurna. Bagaimana setiap petunjuknya disampaikan oleh Allah di dalam kehidupan. Supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita tidak lagi meraba-raba apa yang harus dikerjakan ketika menyikapi dan menghadapi anak-anak kita. Kita kemarin sudah mempelajari bahwasanya anak itu merupakan perkara yang besar. Ya, anak itu tidak minta dilahirkan, kita yang minta supaya anak itu dilahirkan. Memiliki anak itu merupakan urusan yang berat dan meletihkan. Tapi ingat, sebagian dari dosa-dosa orang tua itu ada dosa yang Allah spesifikasikan. Dosa itu tidak terhapus kecuali dengan kesabaran kita plus keletihan kita ketika kita mendidik anak kita. Dan tentunya ada yang ketiga, bagaimana kita ketika menjadi orang tua jangan hanya sekedar abun dan umun, tapi bagaimana kita menjadi orang tua kita harus memiliki sebuah sifat walidun dan walidatun. Kalau abun dan umun adalah papa dan mama, bapak dan ibu, ayah dan bunda. Yang secara genetik atau secara nasab dia anak kita, kita bapaknya. Makanya disebut dengan Abu Basam, Abu Basim, karena secara keturunan itu anak kita. Ummu Basam, Ummu Basim, karena secara keturunan dia anak kita. Tapi kalau walidun dan walidatun itu orang tua. Di mana bukan hanya mereka yang memiliki nasabnya, tapi orang tua yang betul-betul mereka mendidik, mereka mengarahkan, mereka menjelaskan kepada sang anak apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, apa yang Rasulullah cintai, apa yang Rasulullah benci. Itu namanya walidun. Tidak setiap bapak dia menjadi walidun, tidak setiap ibu dia menjadi walidatun, tidak setiap abi dia walidun, tidak setiap ummi dia walidatun. Kapan dia menjadi walidun dan walidatun? Kalau dia sudah mendidik, mengarahkan, menjelaskan, membimbing dan membersamai anak ketika menuju kepada kehidupan yang Allah ridhoi, baru disebut dengan walidun. Kalau seorang bapak dan ibu sudah memiliki sifat walidun, ketika dia membersamai, mengajarkan, mengarahkan, membersamai, menemani, kalau dia sudah menjadi walidun, itulah orang tua yang akan mendapatkan doa dari anak ketika anak mengucapkan untaian kalimatnya kepada Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Apakah setiap orang tua akan diampuni? Tidak setiap orang tua. Siapa orang tua yang akan betul-betul beruntung mendapatkan doa dari anak ketika anak berdoa Rabbana firli wali walidayya? Orang tua yang betul-betul mengajarkan keimanan, menanamkan tauhid, menanamkan akidah, mengajarkan sunnah, sampai akhirnya sang anak ketakutan kalau bicara tentang dosa.
gemetar kalau bicara tentang kemaksiatan, senang kalau bicara tentang ketaatan, bergembira ketika bicara surga. Sampai anak dalam kondisi semacam ini, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan anak itu bisa memberikan doa kepada orang tua. Ustadz, kok dibedain gitu antara orang tua yang mendidik dengan orang tua yang mungkin tidak mendidik dengan serius, dengan agama dan kehidupan akhirat? Iya, Allah bedakan. Karena itu sifat keadilan Allah, Ibu. Kalau Allah samakan antara orang tua yang serius mendidik anaknya, dia rela melakukan apa saja, lalu membimbing anak, menanamkan, membersamai, menemani anak-anak dengan apapun kurikulum yang telah dia pelajari dari Allah. Kalau orang tua semacam ini disamakan dengan orang tua yang tidak pernah peduli tentang akidah, tidak peduli tentang tauhid, tidak peduli tentang sunnah, pokoknya anaknya dibiarkan hidup, maunya apa ya sudahlah saya support, walaupun pilihan anak berantakan, kalau disamakan sifat keadilan Allah itu hilang.